Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang Engkau nyatakan bagi kami. Hingga sampai saat ini Tuhan telah memberikan kekuatan dan memberikan pertolongan sehingga kami bisa menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan di sepanjang malam yang telah kami lewati, Tuhan telah memimpin peristirahatan kami, dan kami akan memulai pembelajaran agama ini. Mohon Tuhan pimpin dan berikan kami hikmat, pengertian, supaya kami bisa memahami apa yang kami pelajari dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, tema kita hari ini adalah pelajaran terakhir di semester ini. Jadi pelajaran 8 nanti kita akan lanjut di semester depan ya. Tema kita bisa diperhatikan di sini, teacher pakai foto saja. Tema kita adalah Roh Kudus pribadi yang dijanjikan. Roh Kudus pribadi yang dijanjikan. Ya, Roh Kudus pribadi yang dijanjikan. Penting tema ini atau tujuan daripada tema ini supaya kita memahami siapa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita dan apa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kemudian supaya kita bisa meresponi karya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita dengan baik ya. Nah, tentu kita bertanya terlebih dahulu, siapa Roh Kudus itu? Ya, siapa Roh Kudus itu? Di dalam konsep kekristenan, ya kita sudah memahami itu bahwa konsep Trinitas atau Tritunggal istilah lainnya itu merupakan suatu konsep dasar di dalam doktrin kekristenan kita, di dalam ajaran kekristenan kita. Dan Trinitas ini atau ketritunggalan ini merupakan satu pengajaran tentang Allah, pribadi Allah dan konsep Allah ya, di mana Allah ada 3 pribadi dan 1 hakikat. Makanya dikatakan Trinitas atau Tritunggal. Ya, 3 tapi tunggal yaitu 1. Apa yang 3? Yaitu pribadinya, dan apa yang 1? Yaitu hakikatnya ya. Tritunggal yaitu Allah yang 3 pribadi dan 1 hakikat ya. Nah, maka dengan itu bagaimana kita bisa memahami hal ini? Kenapa kok bisa 3 pribadi tapi 1? Ya, kita bilang 3 tapi 1 juga. Bagaimana kita bisa memahami itu? Ya, tentu di dalam perjalanan pengajaran ya kekristenan, bapak-bapak gereja dan para teolog-teolog sampai saat ini belum ada yang menemukan yang namanya penjelasan tentang Allah Tritunggal ya. Karena kenapa tidak ada yang sempurna, yang penjelasan yang mereka lihat atau yang mereka ajarkan. Maka dengan itu apa hal-hal yang seringkali
atau apa ilustrasi yang seringkali dijadikan sebagai penjelasan Allah Tritunggal ini, yaitu dalam, coba perhatikan di gambar, yaitu Bapa, Anak, ya, Anak dan Roh Kudus, ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini pribadi Bapa, ini pribadi Anak, ini pribadi Roh Kudus. Bapa beda dengan Anak, Anak beda dengan Roh Kudus beda dengan Bapa dan Anak. Nah, tapi ini tiga. Tapi ini satu, karena mereka satu hakikat, yaitu Allah, ya, sama-sama semuanya Allah, ya. Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Nah, dari hal ini apakah cukup menjelaskan bagi kita, yaitu tentang Trinitas ini? Tentunya tidak. Sangat tidak cukup untuk menjelaskan kepada kita konsep atau ilustrasi ini tentang konsep Allah Tritunggal. Mohon maaf, bentar ya. Kemana ini? Enggak lah. Sangat tidak cukup. Maka J.W. Brill dalam bukunya Dasar yang Teguh, dia mengatakan bahwa tidak ada jawaban atau penjelasan yang mampu menjelaskan dengan sangat jelas dan sempurna untuk menerangkan tentang Allah yang Esa dan Allah Tritunggal. Ya. Adrianus Sunarko juga mengatakan dalam bukunya Teologi Kontekstual, dia mengatakan bahwa memahami Trinitas itu memerlukan penghayatan akan pewahyuan di dalam Kristus Yesus. Ya. Maka apa yang ingin kita lihat di sini bahwa tidak ada satu ilustrasi atau tidak ada cara yang bisa dipakai untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal ini dengan sempurna. Pertanyaannya, apa yang bisa? Itu hanya pertolongan Tuhan saja, hanya anugerah Tuhan saja, hanya anugerah Allah saja yang mampu membuat seseorang bisa memahami Allah. Pertanyaan yang selanjutnya, kenapa kita tidak mampu memahami itu? Kenapa kita tidak mampu menjelaskan itu padahal kita percaya itu? Menurut kalian kenapa? Ada yang boleh bantu teacher menjawab? Kenapa kira-kira? Kenapa kita tidak mampu memahami Allah Tritunggal ini, atau tidak mampu memberikan contoh, atau tidak mampu memberikan ilustrasi tentang penjelasan Allah Tritunggal ini? Tentunya kan kalau ditanya sama kita, kok bisa Allah kalian tiga? Padahal kalian bilang juga satu. Bagaimana kita menjelaskan? Mungkin kita menjelaskan seperti ini, tapi itu tidak sempurna. Tidak semua orang bisa langsung menerima. Oh iya, saya percaya. Mungkin kalian sendiri pun belum terlalu paham dan belum terlalu bisa menjelaskan. Kenapa kira-kira? Karena keterbatasan. Karena keterbatasan. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Halo? Oke, terima kasih jawabannya. Walaupun belum dijawab. Ya, kenapa kita tidak
mampu memahami ya atau mampu menjelaskan seperti yang dikatakan Edi tadi karena keterbatasan. Ya, betul. Kita tidak mampu memahami atau menjelaskan Allah karena Allah lebih besar daripada pikiran kita. Ingat itu ya. Kita tidak mampu menjelaskan Allah karena Allah lebih besar daripada pikiran kita, atau pikiran kita tidak mampu memahami Allah itu. Kalau misalkan kita bisa menjelaskan seperti apa Allah ya dengan sempurna, maka sudah sama kita dengan Allah. Ya. Coba perhatikan, kita bisa menjelaskan sifat-sifat saudara kita atau sifat-sifat sahabat kita. Walaupun tidak terlalu sempurna, tetapi mendekati hampir semua kita bisa. Ya. Dan mungkin kalau kita sama-sama pun misalkan berapa tahun, pasti kita tahu karakternya seperti apa kesukaannya dan segala macam. Dan sifat-sifatnya bagaimana. Ya. Nomor sepatunya, nomor celananya, kita tahu karena kita mungkin menyelidiki itu. Misalkan. Tapi kita tidak seperti itu dengan Allah. Walaupun kita menyelidiki di dalam Alkitab, tetapi kita tidak mampu menjelaskan secara sempurna. Karena kenapa? Allah lebih besar daripada pikiran kita. Makanya bapak-bapak gereja atau tokoh-tokoh teologi, ya, para teolog tidak mampu menjelaskan tentang Allah Tritunggal ini. Itulah sebabnya Adrianus Sunarko mengatakan bahwa memahami Trinitas itu memerlukan penghayatan akan pewahyuan di dalam Kristus. Hanya anugerah Tuhan saja, hanya iman saja yang mampu membuat kita untuk memahami itu. Makanya tidak heran kalau seandainya kita memberitakan Injil kepada orang lain, tetapi mereka tidak terima. Ya kita harus elus dada aja, bersabar. Karena kenapa? Ya kita maklum, karena mereka belum menerima iman dan belum menerima pewahyuan itu daripada Tuhan. Ya, seperti itu. Ya, jadi dengan demikian untuk memahami Trinitas yang sangat kompleks merupakan hal yang sebenarnya menunjukkan keterbatasan manusia seperti yang dikatakan Edi. Kita terbatas. Hanya sebatas apa yang kita ketahui dari pemahaman kita, tetapi tidak bisa kita mengetahui dengan sempurna. Maka dari konsep inilah kita belajar bahwa Allah adalah pribadi yang tidak terbatas. Ya, sedangkan kita adalah manusia atau ciptaan yang terbatas. Ya. Di dalam buku kita dikatakan di sana bahwa ada ilustrasi bagaikan kita ingin menakar atau mengukur samudera raya menggunakan satu buah ember. Ya. Tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Yang mampu kita lakukan adalah menakar atau ya mengukur sebesar volume ember yang kita miliki. Ya kita tidak mampu mengukur luas dunia ini, tidak mampu. Ya. Maka J.W. Brill memberikan rangkuman sederhana tentang apa yang kita dapat petik dari konsep Trinitas, yaitu yang pertama, Allah dalam iman Kristiani adalah Allah yang tidak terbatas. Tidak terbatas kuasanya, tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Maka apa makna dari hal ini? Bahwa dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada, Allah selalu bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, Allah pasti tahu. Karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan dia tidak dibatasi oleh waktu. Itulah Allah. Beda dengan kita. Kita dibatasi oleh ruang dan kita dibatasi oleh waktu. Ya, jangankan orang lain. Kalau orang yang dekat dengan kita saja, misalkan bagi yang punya pacar nanti, ya kamu tidak bisa bersama-sama dengan pacarmu atau istrimu nanti kalau kamu sudah menikah. Di sini belum ada yang rencana menikah ya, masih SMA ya. Nanti kalau misalkan udah menikah, walaupun misalkan
Kita dengar istri kita atau pacar kita kecelakaan di suatu tempat misalkan. Kita dengar via telepon. Kita di luar kota. Kita tidak bisa langsung hadir di sini karena kita dibatasi oleh tempat dan waktu. Kalau Allah pada saat kecelakaan pun dia ada di sana. Pada saat terjadi apa-apa pun dia ada di sana. Maka pada saat yang sama kita melakukan dosa pun Tuhan juga melihat. Ya, itulah makna dari hal ini. Yang kedua, Allah dalam iman Kristiani adalah Allah yang agung. Karena dia agung, maka kita yang terbatas tidak akan mampu memahami secara utuh dan sempurna. Itu yang tadi disampaikan bahwa kita tidak mampu memahami karena dia agung. Ya, kalau misalkan si Stephenio, ya, saya bersama-sama dengan Stephenio selama 1 tahun. Dan saya mencoba mempelajari kehidupannya, maka saya bisa mempelajari. Jangankan 1 tahun, 1 bulan saja saya bisa tahu karakternya, kan begitu. Ya, saya bisa tahu makanan kesukaannya, saya bisa tahu makanan semua kesukaannya lah, bisa tahu dalam waktu yang bisa kita dalam waktu yang panjang. Tetapi walaupun seumur hidup kita mempelajari Alkitab, ya, kita mempelajari Alkitab. Maka kita tidak bisa memahami dengan sempurna siapa Allah yang sesungguhnya. Bagaimana Allah itu sesungguhnya. Apa kehendaknya. Kita tidak tahu isi hatinya. Kita tidak tahu kehendaknya. Lalu pertanyaannya, apakah kalau begitu kita tidak perlu baca Alkitab dong? Gak usah lagi, gak ada guna. Enggak begitu. Justru karena kita berusaha untuk mencari dia. Ya, maka kita harus baca. Jangankan kita tidak membaca. Kalau kita membaca Alkitab saja, kita tidak mampu memahami sepenuhnya seperti apa kehendak Allah. Apalagi kalau kita tidak baca, lebih parah lagi, kita sama sekali kita tidak memahaminya. Maka dengan itu supaya kita mendekati dan bisa memahami, ya bacalah Alkitab, ya, supaya kita tahu sedikit, ya, kita baca Alkitab supaya kita tahu. Nah, Allah dalam iman Kristiani adalah Allah yang lengkap. Pribadinya yang Trinitas membuat dia melampaui perasaan pribadi manusia. Kesepian, kesendirian, dan lain-lain. Karena itu Allah sendiri cukup. Dia menciptakan manusia bukan karena kesepian, melainkan karena dia adalah kasih. Mungkin ada orang berkata, berarti Allah ini menciptakan manusia karena supaya ada temannya, supaya ada teman Allah. Enggak. Allah tidak kesepian. Beda dengan kita, ya. Beda dengan kita. Kita ditinggal sama orang tua di rumah, ya, mungkin agak sedih begitu, ya. Atau kita ditinggalin kawan, ya. Pada saat mengerjakan sesuatu, ya, kita merasa sendiri, kita merasa sepi. Kalau Allah tidak, dia tidak mengalami kesepian sama seperti kita, ya, tidak seperti itu. Nah, oleh sebab itu memahami Trinitas tinggal di level sedemikian rupa, sekali lagi memerlukan inspirasi ilahi. Teacher tekankan sekali lagi bahwa hanya anugerah Tuhan saja, hanya pertolongan Tuhan saja kita mampu memahami Allah, ya. Ya, dalam Ibrani Roh Kudus, ya, ruah, ya, itulah gunanya Roh Kudus tadi, ya. Roh Kudus, ruah, ya, atau Hakodes dalam bahasa Yunani, pneuma hagion, ya, dalam pemahaman Yahudi Yudaisme. Terlalu teacher baca ini terlalu pusing kita melihatnya, ya. Terutama kalian belum pernah mempelajari bahasa Yunani, ya. Ya. Jadi dalam kebiasaan Yahudi atau Yudaisme biasanya disebut sebagai inspirasi ilahi. Siapa yang memberikan inspirasi itu? Siapa yang mampu membuat kita memahami itu? Seperti yang teacher katakan tadi, hanya anugerah Allah, itu melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita bisa memahami siapa Allah.
Roh Kuduslah yang membuat kita memahami bagaimana sifat-sifat Allah. Makanya teacher katakan tadi bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memahami Allah tanpa anugerah dan pertolongan Tuhan. Nah, si anugerah apa? Melalui Roh Kudus itu memberikan pencerahan kepada kita, menjelaskan kepada kita siapa itu Allah. Maka kita baru menerima Allah. Pertanyaannya, apakah ada orang di dunia ini, orang Kristen, ya? Apakah ada orang Kristen yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus dengan usahanya sendiri atau tanpa diberikan inspirasi Roh Kudus oleh Tuhan? Ada? Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa inspirasi daripada Roh Kudus. Tidak ada. Maka Roh Kudus itulah peranannya di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu yang membuat kita bisa menerima Allah. Maka kita tidak boleh mengabaikan Roh Kudus. Seringkali kita mengabaikan ya Roh Kudus itu. Bagaimana cara kita mengabaikan karya Roh Kudus dalam hidup kita? Contohnya. Apa contohnya? Apa contohnya teman-teman? Kita mengabaikan Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup kita, contohnya seperti apa? Lebih bermain HP daripada mendengarkan firman. Oke, itu salah satu. Yang dekat sekali dengan batin kita apa kira-kira? Terima kasih sudah mempelototi saya. Cara kita mengabaikan karya Roh Kudus. Ya, Edi gimana? Melewati ibadah, Sar. Sorry? Melewati ibadah. Melewati ibadah. Ya, oke, bagus. Ada lagi? Puji Tuhan. Apa di doa? Berdoa ya, Pak. Ya. Nah. Oke, ya. Boleh. Itu masuk. Nah, hal yang lain adalah yang seringkali kita lalaikan, ya termasuk tadi ya, itu melalaikan tanggung jawab. Hal yang lain adalah ketika kita melakukan kesalahan misalkan. Contoh ya, teacher kasih contoh. Suatu saat kita konflik sama teman ya. Ada entah masalah apalah misalkan konflik karena hal tertentu misalkan. Mungkin karena sudah banyak perdebatan, panjang perdebatannya, panjang juga ceritanya, akhirnya mulai memanas. Seringkali di dalam hati kita, ayo sabar gitu kan, kita berpikir begitu. Tetapi kadang-kadang kita melawan, udah jengkel kali saya sama orang ini, beginilah begitulah, apalagi kalau perempuan ya, tak sobek-sobek mukamu itu ya kan. Gitu. Sebenarnya seringkali Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Jangan. Tetapi kita seringkali menolak. Dan akhirnya apa yang sering kita lakukan? Membelakangi hal itu. Dan akhirnya kita mengikuti kemauan kita sendiri. Maka Roh Kudus itu perannya dalam diri kita bukan berarti kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi karena kita tidak meresponi itu. Kita ditegur, kita diajarin, tetapi kita cuek saja. Udahlah, jalani saja, biar tak kasih pelajaran sama orang ini. Nah, ini ngasih pelajaran tapi dengan cara yang salah, ya kan? Nah, ini yang seringkali manusia lakukan. Mereka mengatakan bahwa taat pada Roh Kudus, tetapi dalam hal tertentu mereka
mengabaikan. Nah, hal ini sebenarnya ya cara kita untuk secara tidak langsung ya, cara kita mengabaikan karya Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, itulah kegagalan manusia. Nah, oleh sebab itu melalui hal ini manusia mencapai tingkat pengetahuan tentang Allah agar bisa memahami Allah itu hanya karena kuasa Roh Kudus saja, hanya karena pertolongan Roh Kudus saja. Kalau Roh Kudus bersama-sama dengan kita dan memimpin kita, maka kita bisa menjalaninya asal kita taat dan tunduk terhadap Dia. Pendeta Indri Gautama dalam suatu kesempatan ya, dia mengungkapkan bahwa kita tidak bisa memahami Tuhan dengan jawaban pemahaman yang diungkapkan seseorang. Hal ini karena jawaban yang diberikan orang tersebut tercipta hasil prosesnya bersama Tuhan dalam waktu yang panjang. Sedangkan kita yang tidak mengalami proses itu, bagaimana mungkin bisa memahaminya? Ya, jadi kita tidak bisa mengerti jawaban secara sepenuhnya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanya ya. Kemudian manusia bukanlah, Roh Kudus yang dijanjikan. Manusia bukanlah hasil evolusi seperti kata ilmu pengetahuan palsu yang mana pernah diajarkan bahkan di sekolah beberapa waktu yang lalu. Teori evolusi yang merumuskan bahwa manusia adalah hasil evolusi, ya, evolusi hewan. Kemudian merumuskan manusia dalam kingdom animalia adalah ilmu yang salah, ya. Kenapa mereka bisa berpikir demikian? Kenapa mereka bisa berpikir demikian sampai mereka berani mengatakan hal yang salah? Atau kenapa mereka bisa berpikir salah sampai mereka mengatakan bahwa manusia itu hasil evolusi? Ya, jawabannya seperti yang ada di dalam hati kalian. Karena mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak diajarkan oleh Roh Kudus. Akhirnya apa yang ada di dalam benak mereka, ya mereka sampaikan saja walaupun itu tidak benar sesungguhnya. Kenapa mereka berani menyangkal karya Tuhan dalam diri manusia? Ya karena tidak ada Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati mereka untuk mereka mengerti, ya. Sebagai remaja Kristen kita harus memahami kita adalah ciptaan Allah yang spesial. Jangan percaya walaupun di dalam ilmu sains mengajarkan hal demikian. Di dalam Alkitab kita telah dituliskan bahwa di dalam Kejadian bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Maka hubungan yang dibangun Tuhan tersebut ya kita harus jaga, tetapi tidak tercapai di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Mereka jatuh di dalam dosa ya dalam Kejadian 3 karena mereka menolak perintah Allah. Ya. Kenapa mereka menolak perintah Allah? Secara singkat ya, karena mereka mau mencari keinginan diri mereka sendiri, mau mencari kepuasan, mau mencari kesenangan, bahkan mau menyamai diri dengan Allah. Karena di dalam Kejadian pasal 3 itu diceritakan bahwa ular atau iblis berusaha menggodai mereka bahwa kalau mereka memakan buah pohon ini maka mereka sama seperti Allah. Makanya Allah melarang mereka untuk memakan. Kan begitu kan? Nah, artinya kenapa mereka mau memakannya? Ya karena mereka satu tidak percaya kepada Allah, kedua mereka mau menyamakan diri dengan Allah. Karena tipuan daripada iblis tadi. Itulah sebabnya sampai saat ini karena kita lahir dari keturunan Adam ya. Itulah sampai saat ini kita kecenderungannya melawan Allah ya, tidak percaya kepada Allah, sedikit-sedikit masalah meragukan Allah ya. Kemudian
berusaha untuk mencari kepuasan diri sendiri tanpa memperhatikan hati Allah yang sangat sedih ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan itu. Itu kecenderungan kita karena kita lahir dari natur dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Ya, manusia malah berusaha mencari dalam diri sendiri pembenaran akan keberadaannya. Nanti baca dalam Roma pasal 10 ayat 3 dan beberapa bagian-bagian lain. Nah, maka dengan itu hubungan dengan Allah pasti terputus dengan cara itu. Karena kenapa? Ketika kita tidak lagi percaya kepada Allah dan berusaha mencari kepentingan diri kita sendiri, maka kita tidak bisa menemukan ya hal yang baik dalam diri kita. Karena kenapa? Kita sudah dibodohi oleh pikiran kita sendiri. Maka setelah kejatuhan manusia dalam dosa, ya, dan mengalami keterpisahan dengan Allah, maka hubungan manusia sampai saat ini pun tetap sama, kecenderungannya melakukan dosa. Manusia sulit menyenangkan Allah. Makanya bagi kita orang Kristen, kalau konsep keselamatan bagi kita adalah perbuatan baik, ya, yang membuat kita masuk surga karena kita baik. Halo? Yang membuat kita bisa masuk surga karena kita baik? Percaya. Ya, tidak ada satupun yang bisa masuk surga karena berbuat baik. Karena kenapa? Kita sudah membawa natur dosa. Itu yang teacher katakan tadi. Tiap hari kecenderungan hati kita selalu berbuat dosa. Makanya perbuatan baik tidak mampu menyelamatkan kita atau mampu membuat diri kita masuk surga. Oleh sebab itu melalui bagaimana kita supaya bisa melakukan kehendak Allah. Inilah Allah memakai para nabi dan para rasul, para penulis Alkitab. Diberikan Alkitab kepada kita, dituliskan dalam dua buku perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah yang membuat kita bisa mengerti kehendak Allah. Walaupun kecenderungan kita selalu berusaha untuk melakukan dosa, tetapi dengan melalui Alkitab kita bisa tahu bahwa perbuatan yang kita lakukan benar atau tidak. Maka dengan itu sekali lagi bahwa Roh Kudus, ya, walaupun kita membaca firman Tuhan ini, kalau Roh Kudus juga tidak bekerja dalam hati kita, maka kita tidak bisa memahami firman Tuhan ini. Oleh sebab itu sebelum kita membaca Alkitab ini, maka kita harus minta pimpinan Roh Kudus dengan berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan dan kita minta pimpinan Tuhan supaya apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami, yang bisa melakukan firman Tuhan ini tanpa pimpinan Roh Kudus. Oke, silakan 2 menit lagi habis waktu Zoom kita, silakan kalau ada pertanyaan. Teacher berharap kalian bertanya. Paling tidak nanti kalau ini habis, bisa voice note aja di WA, tapi di grup ya. Kamu tanya nanti saya jawab di situ. Tidak masalah. Kita supaya tidak hanya teacher sampaikan materi, tetapi ada hal-hal yang belum kalian pahami, silakan ditanya. Jangan malu-malu, ya. Pokoknya jangan malu-maluin aja. Jangan malu-malu, tapi jangan malu-maluin, ya. Oke, ada? Silakan. Nanti ayat-ayat Alkitab yang di belakang kalian baca sendiri ya. Sudah langsung ada penjelasan di situ. Kemudian minggu depan kita kuis bab 7 saja. Dan habis itu kita tidak ada materi lagi. Mulai minggu depan kita tidak ada materi. Jadi kalian fokus ya, bagi yang belum mengerjakan tugas, ada Bang Ricky Marco di sini, selesaikan tugasnya. Ada beberapa juga yang belum selesaikan. Nanti minggu depan kita tidak belajar lagi, hanya kuis saja. Setelah itu bereskan semua tugas-tugas, persiapkan ujian. Ya, itu aja. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu.
Ada? Ya, dari mukanya kelihatan jelas, sudah jelas semua ya, sudah jelas bingungnya, maksudnya. Oke, kita sampai di sini. Satu tugas saja, silakan tulis apa hal baru yang kalian pelajari hari ini. Untuk tugas di buku nggak usah kita kerjakan lagi. Nanti kalau ada untuk sisa waktunya bagi yang belum selesai tugasnya, silakan kerjakan ya. Tapi yang sudah selesai tugas, tuliskan hal baru yang kamu pelajari dari materi yang kita pelajari hari ini. Oke, itu saja. Sampai